Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, NIM 190118. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi mata kuliah kewirausahaan farmasi, bab 8, yaitu materinya tentang mencari dan menangkap peluang usaha. Untuk poin pertama, di sini saya akan membahas tentang kiat melihat dan memberdayakan peluang bisnis. Peluang usaha ialah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Peluang muncul karena diciptakan dari solusi masalah, kebutuhan, dan keinginan manusia. Dari semua itu, wirausahawan dapat melihat peluang usaha. Dalam kehidupan, setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan secara dasar maupun perkembangannya. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia akan barang dan jasa itu semakin meningkat, baik dalam jenis komoditinya maupun dalam jumlahnya. Oleh karena itu, terdapat berjuta-juta peluang bisnis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut. Peluang muncul bukan saja karena timbulnya masalah ataupun kebutuhan dan keinginan baru, tetapi peluang itu muncul karena dapat diciptakan oleh manusia itu sendiri. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran baru dan mencoba untuk mengimplementasikan hasil pemikirannya, sehingga dapat menciptakan nilai tambah dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi dalam proses penciptaan kreasi dan inovasi baru tersebut dapat menciptakan peluang-peluang usaha baru. Peluang ada di mana-mana, jadi jangan menyia-nyiakan peluang. Biasanya orang pintar itu menunggu peluang, sedangkan orang bijak lebih mencari peluang. Sementara itu, orang yang beruntung akan menciptakan peluang. Bahkan, meskipun peluang itu, sekalipun peluang itu seremeh-temeh sekalipun. Kemudian poin yang kedua, yaitu pemetaan usaha. Pemetaan peluang usaha yang berhasil akan diidentifikasikan oleh pengalaman dan pendekatan terhadap faktor manusia, sedangkan kuncinya ialah teknologi informasi. Jadi, peta utama dari peluang usaha ini adalah informasi. Lebih-lebih dari informasi dari sekitar lingkungan. Kemudian, kekuatan peluang usaha. Menurut James L. Hesbet, kekuatan peluang usaha yang mengacu pada penawaran dan permintaan terdiri dari meningkatnya sistem distribusi, adanya deregulasi, berkurangnya hambatan-hambatan, peningkatan teknologi informasi, dan perkembangan pasar meningkat. Kemudian, manfaat peta peluang usaha. Wirausahawan sanggup untuk memasarkan barang-barang baru, menciptakan pasar baru, dan usahanya dapat bersaing dengan maju, sehingga dapat berkembang maju dengan pesat. Kemudian mengidentifikasikan peta peluang usaha. Contohnya, peta peluang usaha dalam sektor manufaktur. Di dalamnya terdapat pabrik perakitan mobil, seperti perakitan alat-alat seperti kulkas, AC, dan produk-produk elektronik lainnya. Kemudian mengevaluasi peta peluang usaha. Dalam mengevaluasi terdapat dua komponen utama dalam membuka peluang usaha, yakni peluang usaha yang diharapkan dan peluang sumber daya yang tersedia. Untuk itu selanjutnya yaitu keuntungan identifikasi peluang usaha. Jadi keuntungan dari mengidentifikasi peluang usaha ini adalah mencapai tujuan yang diinginkan, memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, mendemonstrasikan potensi secara penuh, menjadi pemimpin di perusahaannya, kemudian membantu masyarakat banyak dalam usaha-usaha konkret. Faktor-faktor identifikasi peta peluang usaha itu ada 3, adanya persaingan, kemudian adanya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, adanya latihan atau kursus usaha atau bisnis. Untuk poin ketiga yaitu meraup keberuntungan dengan mengeksploitasi peluang. Peter Drucker berkata, keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan atau juga peluang.
Sedangkan Napoleon juga pernah berkata bahwasanya jangan beri kami jenderal-jenderal yang brilian, tetapi beri kami jenderal-jenderal yang memiliki keberuntungan. Ini artinya, untuk mendapatkan kemenangan yang dibutuhkan adalah para jenderal yang mampu mempertemukan antara kesiapan dengan peluang sehingga mampu untuk menjadi kunci keberuntungan. Kunci untuk mendapatkan keberuntungan itu ada 4. Yang pertama, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua, pada saat yang tepat. Yang ketiga, dengan cara yang benar. Kemudian yang keempat, sukai apa yang Anda kerjakan. Dan kerjakan apa yang Anda sukai. Kemudian poin yang keempat, yaitu persiapan-persiapan untuk menangkap peluang usaha. Yang pertama, menumbuhkan jiwa wirausaha. Yang kedua, menentukan ide bisnis yang Anda minati. Yang ketiga, itu melakukan studi kelayakan. Yang keempat, keberanian mengambil resiko. Yang kelima, bersedia memanage usaha. Yang keenam, memiliki kecerdasan finansial. Untuk poin yang kelima, yaitu bertindak menangkap peluang. Bagaimana cara menangkap peluang? Ilustrasinya sangat sederhana. Keluar rumah bertemu dengan saudara atau teman juga dapat menghasilkan peluang usaha. Jangan memikirkan peluang usaha terlalu rumit sehingga membunuh keberanian untuk mencoba. Sebagian besar wirausaha sebaiknya itu tidak mencari uang, melainkan carilah peluang sehingga yang terjadi adalah begitu banyaknya peluang yang datang sesudahnya. Jadi jangan terlalu lama untuk memutuskan apakah akan mencobanya atau tidak, karena jika terlambat mencoba, maka orang lain yang akan memanfaatkan peluang tersebut. Kenapa? Karena orang lain itu juga memiliki penglihatan di mana mereka akan lebih jeli, kemungkinan akan lebih jeli daripada kita, sehingga peluang tersebut lebih didahulukan oleh orang lain. Orang yang kreatif ialah orang yang cepat menangkap peluang yang muncul di lingkungan sekitar. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, seorang wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif. Yang diantaranya harus percaya dan yakin dengan usahanya, kemudian menerima gagasan baru, kemudian berintrospeksi diri, kemudian bersifat terbuka, kemudian etos kerja yang tinggi, dan pandai berkomunikasi. Agar mata kita jeli dalam melihat peluang dengan mudah sehingga orang lain tidak lebih dahulu daripada kita, maka kita harus mengembangkan ide kreatif dan inovatif. Menurut Coleman dan Hammam, berpikir kreatif ialah cara berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, dan seni yang baru. Orang yang memiliki kreativitas yang tinggi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu fleksibel atau luas, kemudian tidak konvensional, kemudian eksentrik, kemudian bersedia dari yang lain, bebas, berpusat pada diri sendiri, kerja keras, berdedikasi, dan intelijen, kemudian bersemangat yang tinggi. Sementara itu, inovasi ialah penemuan atau terobosan yang menghasilkan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau mengerjakan sebuah produk yang ada tapi dengan cara yang baru. Adapun prinsip-prinsip inovasi tersebut meliputi prinsip keharusan dan prinsip larangan. Untuk prinsip keharusan sendiri ada 4, keharusan menganalisis peluang, keharusan memperluas kawasan, keharusan bertindak efektif, dan keharusan realistis. Sedangkan larangannya seperti berlagak pintar, larangan untuk rakus, larangan berpikir terlalu jauh ke depan. Untuk mengembangkan cara berpikir inovasi adalah biasakan memiliki impian, perkayalah sumber ide, biasakan diri menerima perbedaan dan perubahan, tumbuhkan sifat empati. Menurut Kuratko, ada 4 jenis inovasi yang dapat dikembangkan, yakni penemuan, kemudian ekstensi, kemudian duplikasi, kemudian sintesis. Jadi untuk mengembangkan suatu usaha itu bisa dengan cara kita memiliki ide. Kita dengan mencari penemuan-penemuan baru seperti dengan cara
melihat apa kebutuhan dari lingkungan sekitar, seperti melihat peluang di pasaran itu seperti apa. Kemudian itu yang kedua, ekstensi pengembangan. Jadi dengan cara mengembangkan. Kemudian duplikasi penggandaan. Duplikasi ini bisa dengan cara seperti kita telah menelusuri lingkungan pasar, kemudian kita melihat produk yang sangat diminati oleh masyarakat, kemudian kita menduplikasi produk tersebut tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian sintesis, yaitu memadukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat dalam bisnis ataupun wirausaha apapun itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.